dengan Krida Info. Halo teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info. Oke teman, kali ini saya ingin membahas mengenai perjalanan kereta cepat di Indonesia, yang tentu saja memang tidak mudah memang, yang pada akhirnya beberapa hari yang akan datang 1 Oktober diresmikan oleh Presiden Jokowi. Oke teman, sedikit sejarah mengenai perjalanan pembangunan kereta cepat ini. Memang pernah ada wacana ya dari Presiden SBY waktu itu tahun 2012 ingin membangun suatu moda transportasi cepat. SBY punya gagasan membangun kereta semi cepat dari Jakarta Surabaya, kurang lebih hampir 800 km. Tetapi sampai berakhirnya Presiden SBY itu tidak terrealisasi. Namun pada saat zaman Pak Jokowi tahun 2015 dalam suatu rapat terbatas dan menyetujui pembangunan kereta cepat yang akhirnya dilakukanlah studi kelayakan oleh perusahaan Jepang. Dalam perjalanannya juga memang tidak mudah dan memang banyak sekali persoalan yang karena memang regulasinya, undang-undangnya, kemudian pembebasan lahannya banyak kendala sekali, sehingga yang pada akhirnya tahun 2016 Januari itu mulai dilakukan groundbreaking oleh Presiden Jokowi di daerah Walini, Cikalong dekat saya ini. Nah, tetapi dalam perjalanannya pun masih banyak sekali persoalan kan. Karena ini memang suatu yang besar yang memakan biaya besar, kemudian juga ini merupakan moda transportasi modern yang memang untuk negara ASEAN ini kalaupun jadi pada akhirnya di tanggal 1 Oktober nanti diresmikan, itu merupakan perjuangan yang luar biasa. Jadi sangat wajar apabila memang ada suatu kegagalan proyek kereta cepat ini ya, seperti misalnya Thailand juga punya rencana, kemudian juga Vietnam punya rencana, lalu Malaysia dari Kuala Lumpur juga hasil kerjasama Malaysia dengan Singapura juga gagal. Ya memang yang pada akhirnya Indonesia punya prestasi tersendiri gitu, sehingga alhamdulillah gitu kita bisa yang pertama di ASEAN ini merealisasikan sebuah rencana besar dengan tentu saja dengan biaya yang besar sekali. Kenapa memilih Cina? Dilakukan feasibility study-nya oleh Jepang. Kemudian pada saat selesai dibukalah tender gitu. Nah, ada 2 Shinkansen dari Jepang dan Fuxinghao dari China. Tetapi Jepang ini memberikan persyaratan yang cukup berat gitu. Jadi inginnya di backup oleh APBN, oleh pemerintah gitu. Nah sedangkan Indonesia kan boleh dikatakan lah nggak punya uang untuk itu, jadi keberatan. Kemudian walaupun mereka memberikan bunganya sangat kecil gitu ya, tetapi jangka waktu yang diberikan itu hanya 10 tahun gitu ya. Dan lagian biayanya pun besar gitu. Kemudian Cina menawarkan memang bunganya lebih tinggi ya, tetapi durasinya 50 tahun. Setelah dihitung-hitung sama saja gitu. Nah, artinya kalau kita harus mengembalikan ke Jepang itu 10 tahun, kalau ke Cina 50 tahun, sedangkan biaya yang dikeluarkan itu hampir sama gitu. Ya udah ngambil Cina aja. Yang kedua adalah perusahaan Jepang ini tidak mau alih teknologi gitu, tidak bersedia untuk memberikan transfer ilmunya kepada para insinyur Indonesia, sedangkan Cina bersedia. Nah itu sehingga kenapa kok akhirnya Cina yang bisa diajak kerjasama, walaupun ternyata setelah dilakukan pembangunannya itu terjadi pembengkakan biaya karena memang mungkin hitungannya bahwa
pembebasan lahan tidak seperti di Cina. Kalau di Cina kan tanah itu adalah milik pemerintah ya karena negara komunis, sedangkan di Indonesia tidak gitu. Jadi kalau yang punya masyarakat memang benar-benar harus diganti. Bahkan pada saat zaman Pak Jokowi ini bukan ganti rugi tapi ganti untung. Jadi harus lebih besar daripada pasaran. Itu dia. Jadi membengkaklah. Sehingga yang akhirnya diketahui sekarang itu kurang lebih jadi 115 triliun kurang lebih untuk membangun kereta cepat dari Jakarta ke Bandung 142,3 km. Nah, pada kesempatan ini saya tampilkan video kenapa Malaysia dan Singapura akhirnya tidak jadi membangun kereta cepat dari Kuala Lumpur ke Singapura. Ya, karena ini menyangkut kedua negara, dua otak yang berbeda kemungkinan ya akhirnya batal. Tapi menurut hemat saya sih sebaiknya Malaysia berpikir untuk membuat tidak melibatkan Singapura, tetapi ya mungkin dengan rencana sendiri yaitu membangun dari Kuala Lumpur sampai Johor Bahru mungkin. Jadi tidak melibatkan negara lain, itu saya kira akan lebih lancar gitu. Itu sih pemikiran saya ya. Oke, jadi saya akan tampilkan mengenai 7 penyebab daripada kegagalan terjadinya pembangunan kereta cepat Kuala Lumpur Singapura. Check it out. Proyek kereta cepat Indonesia Jakarta-Bandung yang sukses terrealisasi baru-baru ini membuat banyak negara iri. Salah satunya Malaysia. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri negara yang serumpun dengan Indonesia ini, juga sempat membanding-bandingkan proyek kereta cepat Indonesia dengan proyek kereta cepat Malaysia-Singapura. Ia takjub dengan kehebatan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan mega proyek ini. Sementara proyek kereta cepat Malaysia-Singapura yang sempat dicanangkan sejak beberapa tahun silam justru harus terhenti di tengah jalan. Dan inilah 7 alasan kenapa proyek kereta cepat Malaysia-Singapura gagal dibangun yang bikin publik Malaysia meradang. Mari simak videonya, namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Awal dicanangkan. Diresmikan pada Februari 2013 oleh Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Proyek kereta cepat Malaysia-Singapura atau proyek High Speed Rail atau HSR adalah proyek G2G antara Malaysia dan Singapura. Kereta cepat ini rencananya memiliki jarak tempuh 350 km dan bertujuan mempercepat waktu tempuh dari Singapura ke Kuala Lumpur dari 4 jam menjadi 90 menit. Nantinya akan ada 8 stasiun pendukung, yakni Stasiun Jurong East Singapura, Iskandar Putri, Batu Pahat, Muar Melaka, Seremban, Sepang Putrajaya, dan terakhir Stasiun Bandar Malaysia di Kuala Lumpur. Kabarnya proyek ini menelan anggaran yang sangat fantastis, sekitar 25 miliar US dollar, atau kalau dirupiahkan setara dengan 352,89 triliun rupiah. Tertunda beberapa kali. 3 tahun usai diresmikan atau pada Desember 2016, kedua negara akhirnya menandatangani perjanjian bilateral tentang proyek HSR yang rencananya akan rampung pada tahun 2026. Namun sayangnya, Menteri Najib Razak terjerat kasus korupsi 1 MDB. Dari sana proyek ini mulai tak terarah. Pada tahun 2018, saat itu Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri Mahathir, sempat ingin membatalkan proyek ini karena dianggap hanya membebani keuangan negara yang tengah dihadapkan dengan utang yang menggunung hingga 1 triliun ringgit atau 3.593 triliun rupiah. Namun hal tersebut urung terjadi. Proyek kereta cepat Malaysia-Singapura hanya ditunda hingga akhir Mei 2020. Tapi Malaysia harus membayar 10,8 juta US dollar atau 161 miliar rupiah ke Singapura sebagai uang kompensasi. Di tengah perjalanannya, proyek HSR ini kembali mengalami kendala setelah pada tahun 2020 terjadi kisruh di pemerintahan Malaysia setelah PM Mahathir Mohamad mengundurkan diri secara mendadak.
Kala itu, Muhyiddin Yassin sebagai PM yang baru kembali meminta untuk meninjau ulang proyek HSR. Proyek itu pun lagi-lagi ditunda sampai akhir 2020. Dibatalkan secara resmi. Desember 2020, proyek HSR benar-benar dihentikan usai kedua negara tidak dapat mencapai kesepakatan tentang perubahan yang diusulkan pada batas waktu 31 Desember 2020, di mana Malaysia meminta menghapus aset perusahaan yang akan bertanggung jawab untuk menyediakan rolling stock dan aset kereta api, namun pihak Singapura tidak menyetujui. Selain itu, Malaysia juga ingin jalur kereta cepat tersebut terhubung dengan Bandara Internasional Kuala Lumpur, yang kemudian juga ditolak oleh Singapura. Ditambah saat itu pandemi COVID-19 juga tengah menerpa dunia. Hal inilah yang membuat Perdana Menteri Muhyiddin Yassin membatalkan perjanjian proyek kereta HSR tersebut. Kerugian akibat kegagalannya. Pembatalan secara sepihak Malaysia membuat Singapura menuntut ganti rugi. Malaysia kala itu membayar 102,8 juta dolar Amerika atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Karena berdasarkan pernyataan Menteri Transportasi Singapura Ong Ye Kung, Singapura sudah menggelontorkan biaya lebih dari 270 juta US dollar atau setara 2,88 triliun rupiah untuk biaya layanan konsultasi, upah tenaga kerja, hingga desain infrastruktur proyek HSR. Di lain sisi, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir sesalkan pembayaran ganti rugi tersebut. Ia merasa tidak seharusnya Malaysia membuang-buang uang hanya demi membayar kompensasi terhadap proyek kereta cepat yang tidak ada bentuknya. PM Malaysia digugat warganya. Di awal tahun 2023, seorang anggota Dewan Kota Kuala Selangor sekaligus anggota Partai Amanah Negara bernama Mohatta menggugat dua mantan PM Malaysia, Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin. Tanpa mewakili partainya, ia menuding Mahathir yang kala itu menjabat sebagai PM telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menunda proyek kereta cepat Malaysia-Singapura hingga membuat Malaysia harus membayar 46 juta ringgit ke Singapura. Setali tiga uang, Mohatta juga menilai mantan PM Muhyiddin Yassin sudah melakukan perbuatan melawan hukum setelah membatalkan proyek kereta cepat Malaysia yang membuat negara terpaksa membayar 320 juta ringgit atau 102 juta US dollar kepada Singapura sebagai uang kompensasi. Bisa dibilang kegagalan Malaysia di proyek kereta cepat tak terlepaskan dari kebijakan Mahathir dan Muhyiddin. Jadi tidak heran masyarakat Malaysia banyak yang mengkritik dan tidak suka dengan dua tokoh tersebut. Rencana menghidupkan lagi proyek. Baru-baru ini pemerintah Malaysia di bawah rezim PM Anwar Ibrahim berniat untuk menghidupkan kembali proyek HSR. Bahkan beberapa waktu lalu Malaysia lewat BUMN-nya My HSR Corp menyatakan bahwa mereka sedang mencari investor dari pihak swasta untuk membiayai proyek kereta cepat Malaysia-Singapura. Namun pihak Singapura sejauh ini belum memberikan tanggapan terhadap rencana tersebut. Meskipun demikian, Singapura diprediksi akan menyetujui mengingat setahun lalu Singapura juga memberikan sinyal positif perihal pembangunan kembali proyek HSR yang sudah terhenti 2 tahun tersebut. Malaysia sanjung Indonesia. Kegagalan proyek kereta cepat Malaysia-Singapura membuat mantan PM Mahathir buka suara. Ia menyebut Malaysia seharusnya bisa mencontoh Indonesia yang berhasil membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal senada juga diungkapkan pencetus proyek kereta cepat Malaysia-Singapura, yakni mantan PM Najib Razak. Dalam setiap cuitan di media sosialnya, ia kerap mengomentari kemajuan Indonesia. Salah satunya keberhasilan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang menurutnya sangat luar biasa. Bahkan tak sedikit juga netizen dari negeri jiran kagum dan menyebut Indonesia saat ini selangkah lebih maju dari negaranya. Malahan ada yang berseloroh, seharusnya Perdana Menteri dan pemerintah Malaysia malu melihat keberhasilan proyek kereta cepat Indonesia. Harus diakui saat ini pembangunan infrastruktur Indonesia setingkat di atas Malaysia. Lebih-lebih kinerja Presiden Jokowi yang luar biasa dalam membangun berbagai infrastruktur, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung adalah satu hal yang mengejutkan publik Malaysia, yang selama ini selalu menganggap Indonesia berada di bawah mereka. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!
Baik teman, itulah 7 penyebab daripada gagalnya pembangunan kereta cepat dari Kuala Lumpur ke Singapura. Ya seperti saya sampaikan tadi bahwa ya sebaiknya pemerintah Malaysia berpikir untuk tidak sampai ke Singapura, tidak melibatkan pemerintah Singapura, bangun saja dari Kuala Lumpur sampai Johor Bahru, sampai Semenanjung, artinya perbatasan ke Singapura, dan itu tinggal nyebrang aja gitu. Saya pikir demikian supaya tidak terjadi masalah lagi. Bangunlah, oke? Oke, kereta cepat Indonesia tentu saja suatu kebanggaan buat kita bahwa memang Indonesia di bawah Pak Jokowi ini tidak ingin ada proyeknya yang mangkrak, dan memang terbukti proyek-proyek mangkrak yang ada sebelum Pak Jokowi itu diselesaikan dengan baik oleh di zaman Pak Jokowi ini. Satu saja ya mungkin proyek Hambalang, karena itu hubungannya dengan hukum ya. Mudah-mudahan informasinya mengenai kereta cepat yang membanggakan ini bisa membuat kita lebih percaya diri dan dihargai oleh bangsa lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sarangyo. Salam dari Bandung teman. Dadah.